Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan wa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri karena banyak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama kembali membaca 40 hadis tentang keutamaan zikir. Ingat kepada Allah. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hamba-hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak karena mengingatku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 1928. Selanjutnya hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, abdi ana 'inda dhannika bi wa ana ma'aka idza dzakartani. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku, aku adalah pada sangkaanmu kepadaku dan aku bersamamu apabila kamu mengingatku. Hadis riwayat Hakim dari Anas. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 6066. Selanjutnya hadis nomor 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pada sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah ia menyangka aku bagaimana ia mau. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Hakim dari Watsiyah ngan Wasilah. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 6049. Selanjutnya hadis nomor 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Akhrajahu Ahmad an Abi Hurairah. Sahih. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pada sangkaan hambaku kepadaku, kalau ia menyangka baik maka baginya kebaikan, dan apabila ia menyangka buruk maka baginya keburukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih.
Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 6051. Selanjutnya hadis nomor 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, ilayya amshi ilaik wamshi ilayya waharwilu ilaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, berdirilah kepadaku, tentu aku berjalan kepadamu, dan berjalanlah kepadaku, tentu aku berlari kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari seorang laki-laki, status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la yadhkuruni 'abdun fi nafsihi illa dzakartuhu fi mala'in min malaikati, wala yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fir rafiqil a'la. Akhrajahu Tabrani an Mu'adz bin Anas, sahih. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah mengingatku seorang hamba dalam diri, hati atau batinnya, melainkan aku akan menyebutnya dalam jamaah dari malaikat-malaikatku, dan tidaklah mengingatku dalam jamaah melainkan aku menyebutnya dalam Ar-Rafiqul A'la. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Mu'adz bin Anas, status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, abdi idza dzakartani khaliyan dzakartuhu khaliyan, wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairun minhum wa akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku, apabila engkau menyebutku dalam sunyi, maka aku menyebutmu dalam sunyi pula. Dan jika engkau menyebutku dalam keramaian, jamaah atau khalayak maksudnya, maka aku menyebutmu dalam keramaian yang lebih baik dan lebih besar dari mereka. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Anas. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, in dzakartani fi nafsika dzakartuka fi nafsi, wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairin minhum, wa in danauta minni shibran danautu minka zira'an, wa in danauta minni zira'an danautuka minka ba'an, wa in ataitani tamsi ataitu ilaika uharwiru. Akhrajahu Ahmad dengan Anas, sahih. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, apabila kamu mengingatku dalam hatimu, maka aku akan mengingatmu dalam diriku, dan apabila kamu mengingatku dalam khalayak, maka aku mengingatmu dalam khalayak yang lebih baik darinya. Apabila kamu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta, dan apabila kamu mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu depa. Dan apabila kamu mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatangimu dengan berlari. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas, status hadis ini sahih. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 6064. Selanjutnya hadis nomor 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Artinya, sebaik-baik amal adalah apabila kamu meninggal dunia seraya lisanmu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Abdullah bin Busr, status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 4025. Selanjutnya,
Hadis nomor 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Amal paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kamu meninggal seraya lisan kamu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Sunni dalam Amalu Yaumin wa Lailah. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Mu'adz. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' Al-Zahir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 198. Selanjutnya hadis nomor 11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamati adz-dzakirunallaha katsira. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Sa'id. Status hadis ini sahih. Artinya hamba paling utama derajatnya di hari kiamat adalah yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abi Sa'id. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' Al-Zahir hadis nomor 1279. Selanjutnya hadis nomor 12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul, inna 'abdi kulla 'abdin alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqi qirnahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benarnya hambaku adalah orang yang menyebut aku sedang ia bertemu musuhnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Umarah bin Zakaroh. Status hadis ini hasan. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' Al-Zahir hadis nomor 1929. Selanjutnya hadis nomor 13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun afdhala indallahi min mu'minin yu'ambiru fil islam litakbirihi wa tahmidihi wa tasbihihi wa tahlilihi. Akhrajahu Ahmad an Thahah. Hadisun sahihun. Artinya, tidak ada seorang yang lebih utama menurut Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang di dalam Islam karena untuk takbirnya, tahmidnya, tasbihnya dan tahlilnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Thalhah. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullahi fil ghafirina bimanzilatis sabiri fil farin. Akhrajahu Tabrani an Ibni Mas'ud sahihun. Artinya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang lalai menempati kedudukan orang yang sabar di tengah orang-orang yang melarikan diri dalam peperangan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Status hadis ini sahih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridunal tiruna fi dzikrillah yad'u dzikru anhum athqalahum fayatuna yaumal qiyamati khifafan. Akhrajahu Tirmidzi wa Hakim an Abi Hurairah wa akhrajahu Tabrani an Abi Darda. Hadza hadisun sahihun. Artinya telah mendahului orang-orang yang menyendiri yang sangat senang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan meletakkan beban-beban mereka sehingga mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim dari Abu Hurairah dan riwayat Tabrani dari Abi Darda. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyyun amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Akhrajahu Ahmad an Mu'adz sahih.
artinya tidaklah anak Adam beramal suatu amal yang lebih bisa menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 7949. Selanjutnya hadis nomor 17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq. Artinya, barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia benar-benar telah bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 8509. Selanjutnya hadis nomor 18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usika bitaqwallahi ta'ala fa innahu rasu kulli syai'in wa 'alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul Islam wa 'alaika bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'ani fa innahu rauhuka fis samai wa dzikruka fil ardi. Akhrajahu Ahmad ngan Abi Sa'id Hasan. Artinya, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia adalah pokok setiap sesuatu. Kamu harus berjihad karena ia adalah pendetaan dalam Islam, dan kamu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an karena ia adalah istirahatmu di langit dan popularitasmu di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id. Status hadis ini hasan. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 2791. Selanjutnya hadis nomor 19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul baitil ladzi yudhkarullaha fihi wal baitil ladzi la yudhkarullaha fihi masalul hayyi wal mayyit. Akhrajahu Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Sahih. Artinya, perumpamaan rumah yang Allah Subhanahu wa taala disebut di dalamnya dan rumah yang Allah Subhanahu wa taala tidak disebut di dalamnya bagaikan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma shadaqatun afdalu min dzikrillah. Artinya, tidak ada sedekah yang lebih utama dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Status hadis ini hasan. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 7925. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqil dhahabi wal wiraqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Zikrullah. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim an Abi Darda. Sahih. Artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang amalan yang paling baik dan paling bersih di sisi Tuhan kalian dan paling mengangkat derajat kalian dan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian kemudian saling potong leher kalian, yaitu zikrullah. Akhrajahu Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Darda. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir,
hadis nomor 2886. Selanjutnya hadis nomor 22. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah hasan. Artinya sesungguhnya dunia itu dilaknati pula apa-apa yang ada di dalamnya terkecuali zikrullah dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 1967. Selanjutnya hadis nomor 23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha fa fadat ainahu min khasyyatillahi hatta yusibal arda min dumu'ihi lam yu'adzibhu Allahu yaumal qiyamah, akhrajahu Hakim ngan Anas hasan. Artinya barang siapa yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kedua matanya mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian air matanya mengenai bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Hakim dari Anas. Status hadis ini hasan. Selanjutnya hadis nomor 24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul dzikril khafiyyu wa khairul rizqi ma yakfi, akhrajahu Ahmad. Artinya sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi atau zikir khafi, dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Baihaqi dari Sa'ad. Status hadis ini sahih. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 4009. Selanjutnya hadis nomor 25. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi, akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Aisyah. Status hadis ini sahih. Artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah. Status hadis ini sahih. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 7026. Selanjutnya hadis nomor 26. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Artinya zikir paling utama adalah kalimat la ilaha illallah dan doa paling utama adalah kalimat alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Hakim dari Jabir. Status hadis ini sahih. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 1253. Selanjutnya hadis nomor 27. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan fi hijrihi darahimu yaqsimuha wa akhara yadhkurullaha kana dzakiru lillahi afdal. Artinya seandainya seorang di pangkuannya ada beberapa dirham yang dibagikan dan yang lainnya berzikir kepada Allah, maka orang yang berzikir kepada Allah lebih utama. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abi Musa. Status hadis ini hasan. Selanjutnya hadis nomor 28. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'a Allah faqad dzakarallaha wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an wa man asallaha falam yadhkuruhu Allah wa in kasurat salatuhu
wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Artinya, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit salatnya, sedikit puasanya, dan sedikit membaca Al-Qur'annya. Dan barang siapa yang maksiat atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, banyak membaca Al-Qur'annya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Waqid, status hadis ini hasan. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 8463. Selanjutnya hadis nomor 29. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi syifaa'ul qulub. Saya ulangi, dzikrullahi syifaa'ul qulubi. Artinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah penyembuh hati. Hadis riwayat Imam Dailami dari Anas, status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkurullaha fa innahu aunul laka ala ma tatlub. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut membantu mewujudkan apa yang kalian cari. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Atha bin Ali Mu'lim. Secara mursal status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 31. Al-dzikru khairun min shadaqatin. Zikir lebih bagus daripada sedekah. Hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah, status hadis ini dhaif. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 4350. Selanjutnya hadis nomor 32. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-dzikru ni'matun minallahi fa'addu syukraha. Zikir adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah syukurnya. Hadis riwayat Imam Dailami dari Nubaid bin Syarid, status hadis ini dhaif. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 4351. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-dzikrul ladzi la tasma'uhul hafadhatu yazidu 'ala dzikril ladzi tasma'uhul hafadhah 70 dhi'fan. Zikir yang tidak kedengaran oleh malaikat hafadhah itu lebih melebihi zikir yang kedengaran oleh malaikat hafadhah sebanyak 70 kali lipat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah, status hadis ini dhaif. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 4352. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkurullaha dzikran yaqulul munafiquna innakum turauna. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang membuat orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kalian sedang berbuat riya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Anas. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, status hadis ini dhaif. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 903. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkurullaha dzikran khamilan. Faqila wa ma dzikrul khamil? Qala al-dzikrul khafi. Artinya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khamil. Ditanyakan, apakah zikrul khamil itu? Nabi menjawab, adalah zikir yang samar. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhdi dari Lamrah bin Habib mursalan. Status hadis ini dhaif. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 904. Selanjutnya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fakthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabun annahum muhtadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu harus membaca la ilaha illallah dan istighfar, dan perbanyaklah membaca keduanya, karena sesungguhnya iblis berkata, aku merusak manusia dengan dosa-dosa dan mereka merusakku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah aku melihat hal tersebut, maka aku merusak mereka dengan hawa nafsu, dan mereka menyangka sesungguhnya diri mereka benar-benar mendapatkan hidayah. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Bakar, status hadis ini dhaif. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha 'indal wudu'i tahura jasaduhu kullahu fa illam yadhkur ismallahi lam yadhhur minhu illa ma asabal ma'a. Artinya barang siapa yang menyebut Allah ketika wudhu, maka sucilah semua tubuhnya, dan apabila tidak menyebut nama Allah maka tidak suci terkecuali tubuh yang terkena air saja. Hadis riwayat Abdur Razak dalam dari Hasan Al-Kufi secara mursal, status hadis ini dhaif. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullahi fil ghafirina mislul ladzi yuqatilu 'anil farin, dzakirullahi fil ghafirina kal misbahi fil baitil mudlim, dzakirullahi fil ghafirina kama kamislis syajaril hadra'i fi wasatis syajari alladhi qad tahatta minat sarid, dzakirullahi fil ghafirina tu'arrifuhu Allahu maq'adahu minal jannah, dzakirullahi fil ghafirina yaghfirullahu lahu bi'adadi kulli fasihin wa ajamiyyin. Artinya, orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai bagikan orang yang berperang dibanding orang-orang yang melarikan diri. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai adalah bagaikan lampu di tengah rumah yang gelap. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai adalah bagaikan pohon hijau di tengah-tengah pohon yang berguguran daunnya karena salju. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai ditunjukkan oleh Allah tempat duduknya di surga. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai, maka Allah mengampuninya sebanyak hitungan manusia dan binatang. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar, status hadis ini dhaif. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 4311. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullahi fi ramadhana maghfurun lah wa sairullahi fihi la yakhib. Artinya, orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan diampuni dosanya, dan orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan maka tidak akan kecewa. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi dari Umar, status hadis ini maudhu. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullaha khalian kamubarizatin ilal kuffari min bainis sufufi khalian. Orang yang ingat Allah di tempat sepi bagikan orang yang menghadapi orang kafir sendirian. Hadis riwayat Imam Syirazi dalam Al-Alqab dari Ibnu Abbas, status hadis ini dhaif. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, hadis nomor 4313.
Demikianlah 40 hadis mengenai keutamaan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memutar secara terus-menerus dan mengulang-ulang hadis ini, kita selalu diingatkan untuk tetap berzikir dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya hati kita tidak boleh putus sedetik pun untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan hadis ini didengarkan, kemudian di-share baik ke YouTube, ke Facebook, ke Twitter, ke TikTok atau ke aplikasi-aplikasi lainnya, dengan harapan mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang ahli hadis, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan dan membagikan hadis baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dengan demikian kita masuk ke dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi orang-orang yang wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.